Selamat datang, dan selamat beribadah, di JKI The Way, BSD. Mari hadir, ibadah Minggu Raya, sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB, sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom semuanya, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sejenak kita ambil waktu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama kembali kita nyanyi, saudara, menyembah Tuhan dalam roh kita. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya.
Kami memuji-Mu dan menyembah-Mu Yesus. Sembah syukur hanya untuk-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kau Allah yang hidup, penasehat ajaib kami, juru selamat kami, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhanku. Kami sembah, kami agungkan, meninggikan nama-Mu senantiasa Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. God bless you. Shalom semuanya, selamat malam, selamat beribadah bersama dengan ibadah malam JKI The Way secara online ya. Dan saya mengucap syukur kita boleh ada di minggu malam ini, dan saya berharap semua dalam kondisi diberkati Tuhan luar biasa. Barusan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan coba hari ini belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Tema besar dalam ibadah malam ini adalah kita coba belajar, mempelajari dengan sungguh, mendalami dengan sungguh setiap perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Semata karena didasari bahwa kita mengaku adalah orang Kristen. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus artinya. Jadi sebagai pengikut Kristus, tapi kalau tidak tahu apa yang dia katakan sebagai pengikut Kristus, tapi kita tidak tahu apa yang diajarkan, kan agak aneh gitu ya. Dan apa yang diajarkan Yesus belum tentu atau sama dengan apa yang diajarkan oleh gereja ya. Meskipun gereja itu berargumentasi bahwa apa yang diajarkannya sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, tapi harus dipahami bahwa gereja sedang menafsirkan apa yang Yesus ajarkan dan perkatakan. Maka untuk lebih tepatnya saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali ke Alkitab. Biarlah kita mempelajari sungguh apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan. Dan hari ini kita di ibadah malam ini sudah masuk seri yang ke-7 kalau tidak salah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami sudah siap untuk beribadah malam. Kembali mau merenungkan dan mendalami apa yang disebut dengan perkataan dan pengajaran Yesus kami. Tuhan kami, Juru Selamat kami. Tolong Roh Kudus mampukan kami, sehingga bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Kami tadi juga sudah memuji menyembah Tuhan, berharap sungguh pujian penyembahan kami menyenangkan Tuhan.
Dan kami mau dasari ibadah minggu malam ini ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah meminta hikmat Roh Kudus. Dan ayo sama-sama ya, kita merenungkan firman Tuhan sambil terus. Saya selalu mengajar Bapak Ibu, kalau sambil kita dengarkan khotbah pendeta, termasuk khotbah saya, jangan cuma didengarkan, tapi buka hatimu lebar-lebar, siap terima kebenaran, sambil terus kita berdoa dalam hati, Roh Kudus, tolong aku, agar apa yang memang daripadamu, aku pahami, yang bukan daripadamu, tolong aku bisa peka dan paham bahwa ini bukan ajaran daripadamu. Terus berdoa seperti itu, ya. Saya malah mengajarkan itu sejak awalnya, maka saya selalu mengatakan jangan cepat aminkan khotbah pendeta, termasuk khotbah saya, tapi didengarkan, terus direnungkan kembali bersama Roh Kudus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita siapkan hati kita akan mulai belajar kebenaran firman Tuhan dari perkataan dan pengajaran Yesus, seri yang ke-7. Ya, kita akan coba membahas satu ayat yang kalimat ucapan Yesusnya berkata, apa yang kamu cari? Yohanes 1 ayat 38. Sama-sama kita coba lihat teksnya Bapak Ibu ya. Apa yang kamu cari? Coba kita buka dulu. Oke, ya. Coba ini udah kelewat ya. Sebentar. Oke. Ini rupanya tidak merespon dengan baik ya. Oke Bapak Ibu ya. Sudah ada di layar saudara ya. Sama-sama kita coba membacanya. Kalimat lengkapnya dalam Yohanes 1 ayat 38 berkata demikian. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Inilah ayat lengkapnya dalam Yohanes 1 ayat 38 yang saya kutip cuma satu saja, yakni perkataan Yesus, "Apa yang kamu cari?" Tapi kalimat apa yang kamu cari yang kita tahu keluar dari mulut Yesus itu didasari dari ayat ini. Di mana konteksnya Yesus menoleh ke belakang, terus ia melihat bahwa ada yang mengikuti dia. Nah, kemudian Yesus bertanya kepada orang yang mengikuti dia ini, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka, bentuk kata mereka ini kan berarti bentuknya jamak ya, berarti tentu lebih dari satu. Kata mereka kepadanya, "Rabi," Rabi itu dalam bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya guru, teachers, "di manakah engkau tinggal?" Nah, inilah konteksnya yang mau kita bahas pada minggu malam ini. Perkataan pertama Tuhan Yesus setelah berakhirnya pencobaan di padang gurun. Ya. Jadi, kita tahu kita sudah belajar kemarin ada 3 perkataan Yesus di padang gurun. Kemudian juga kita sudah belajar perkataan Yesus ketika dia masih 12 tahun ya. Kemudian kita juga sudah mendalami ya dengan sungguh konteks-konteksnya. Inilah perkataan Yesus yang kemungkinan besar ya diucapkan atau dicatat oleh Yohanes. Ini peristiwanya terjadi di antara setelah pencobaan padang gurun selesai dan sesaat sebelum Yohanes Pembaptis ditangkap. Kita sudah mempelajari ya bahwa dalam seri kemarin juga Bapak Ibu saya informasikan lagi ini udah seri ke-7. Berarti sudah ada 6 seri khotbah hari Minggu malam ini yang sudah saya bagikan dari perkataan dan pengajaran Yesus. Jadi saya berharap sungguh saya buat ini, saya merenungkan firman Tuhan ini, saya benar-benar bergantung sama Roh Kudus dan menyiapkan khotbah ini agar Bapak Ibu mau mendalami perkataan dan pengajaran Yesus. Karena tadi alasannya sudah saya sebutkan, kita orang Kristen. Masa orang Kristen itu mendasari imannya hanya dari pemahaman pendeta kita atau gereja kita? Enggak. Orang Kristen sebagai pengikut Kristus kita harus benar-benar mendasari iman kita dari apa? Dari apa yang Yesus katakan dan lebih dari apa yang Yesus ajarkan. Maka saya mau mengatakan ini, mau mengajarkan ini kepada saudara.
Nah, inilah perkataan Yesus yang kemungkinan besar dicatat oleh kitab Injil. Injil itu ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang terucap sesaat setelah peristiwa padang gurun, pencobaan 40 hari 40 malam, dan juga sesaat sebelum Yohanes Pembaptis itu ditangkap oleh Herodes. Kita sudah mempelajari juga minggu kemarin, jarak waktu antara pembaptisan dan ditangkapnya Yohanes Pembaptis mungkin sangat pendek. Ya, saya menafsirkan di minggu kemarin, kemungkinan besar cuma sekitar 2 bulanan. Karena antara pencobaan di padang gurun dengan ditangkapnya Yohanes Pembaptis itu, kalau kita merunut dalam kitab Injil, itu hanya dibatasi oleh satu peristiwa, yakni pencobaan di padang gurun yang 40 hari 40 malam itu. Jadi antara pembaptisan dan juga antara Yohanes Pembaptis ditangkap itu hanya dibatasi peristiwa pencobaan di padang gurun 40 hari 40 malam. Jadi rupanya ketika Yesus akhirnya dibaptis dan juga dia mulai pelayanan kepada Bapaknya itu durasinya pendek. Minggu lalu kan kita sudah ngebahas tentang perkataan Yesus, waktunya sudah genap. Ingat ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah malam ini, coba ikuti seri-seri sebelumnya, itu dalam sekali pemahamannya. Nah, Yesus memulai melayani Bapaknya itu setelah peristiwa Yohanes Pembaptis ditangkap dengan dia berkata, waktunya sudah genap. Ya. Dan itu berarti cepat sekali. Ya, saya tafsirkan 2 bulan dari peristiwa pembaptisan. Karena antara pembaptisan sampai ditangkapnya Yohanes Pembaptis, kalau kita melihat kitab Injil, itu hanya dibatasi oleh pencobaan di padang gurun 40 hari 40 malam ini. 40 hari kan kurang lebih 1 bulan lebih 10 hari. Makanya 2 bulan lah kurang lebih. Ya, kalau kita mau ukur-ukur. Jadi pendek sekali. Habis dibaptis, dia langsung melayani Bapaknya. Dan dalam peristiwa setelah dia keluar dari padang gurun, inilah ayat, inilah perkataan yang dicatat oleh Alkitab keluar dari mulut Yesus. Kalimatnya kayaknya receh gitu ya. Apa yang kamu cari? Ya. Apa yang kamu cari ini kan perkataan yang bisa diucapkan siapa saja gitu ya. Guru bisa bertanya sama muridnya, apa yang kau cari? Murid juga bisa bertanya sama gurunya, apa yang sebenarnya kau cari sih Pak? Gitu. Orang tua bisa bertanya kepada anak, anak bisa bertanya kepada orang tua, kakak bisa bertanya kepada adik, adik kepada kakak, kita kepada teman. Kalimat apa yang kamu cari itu kalimat yang biasa, terlalu universal, terlalu umum. Kayaknya receh. Ya. Sehingga jarang sekali gitu kan. Bapak Ibu coba perhatikan, ada nggak yang mendalami perkataan Yesus dan pengajaran Yesus dengan kalimat apa yang kamu cari ini? Kayaknya nggak ada. Ya, tapi kalau kalimat bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, itu berkali-kali dijadikan bahan tema khotbah. Tapi kalau khotbah didasari dari kalimat apa yang kamu cari, kayaknya mungkin ada ya, tapi tidak banyak gitu sebenarnya. Karena apa? Karena secara perspektif umum, kalimat apa yang kamu cari ini tidak bermuatan teologis yang dalam gitu. Harus saya akui ya, kalau itu diucapkan oleh manusia biasa. Tapi kita sebagai murid Yesus harus memperhatikan bahwa kalau Yesus berkata, kalau Yesus mengajar, dan itu dicatat di Alkitab, berarti itu sangat spesial, sangat penting. Maka saya coba menggali kalimat Yesus, apa yang kamu cari ini, supaya kita mendapatkan makna teologis dan juga bisa kita jadikan rema untuk bekal kehidupan kita mengarungi sisa hidup sampai akhirnya nanti. Yuk kita mendalami sama-sama Bapak Ibu. Nah, konteks ucapan Yesus ini yakni ada 2 orang murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti Yesus. Jadi ketika Yesus berjalan, dia menoleh ke belakang, ya. Terus Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Nah, kata mereka ini ternyata kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 35 sampai 37, yakni ayat di atas nas kita tadi. Nas kita tadi kan Yohanes 1 ayat 38 ya. Makanya saya selalu mengajar saudara, kalau kita mau mendalami suatu ayat, perhatikan ayat di atas dan ayat di bawahnya. Itu nggak mungkin lepas. Kecuali kitab Amsal. Ya. Saya sedang tadarusan kitab Amsal kan. Kitab Amsal itu kadang-kadang ayat di atas sama di ayat bawahnya itu lepas gitu. Kenapa? Karena ini Amsal. Amsal itu kan kalimat-kalimat quote-quote-nya Salomo gitu ya, yang dicatat oleh sekretarisnya, kemudian disimpan, kemudian dibukukan, sehingga bisa saja antara kalimat yang di atas dengan kalimat di bawah itu kalimat yang berbeda karena konteksnya berbeda. Tapi kebanyakan cerita yang bersifat narasi, kitab Injil ini kan bersifat narasi. Yakni cerita, kalau bahasa saya selalu saya mengatakan, ini kan cerita tentang biografi Yesus yang dicatat oleh murid-muridnya. Dalam hal ini ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes gitu ya. Meskipun kita tahu Lukas itu bukan murid langsung Yesus. Meskipun kita juga tahu Markus itu bukan murid Yesus langsung. Yang murid Yesus yang dalam penulisan Injil kan cuma Matius yang disebut Lewi dan juga Yohanes.
Tapi biar bagaimanapun kan ya Lukas itu masih muridnya murid gitu ya. Markus itu masih ketika Yesus hidup dia masih sangat muda ya. Jadi mungkin masih sudah kenal Yesus tapi masih sangat muda usianya. Dia ini kan keponakan Barnabas. Dan kemudian Markus ini kalau kita baca Kisah Rasul itu menjadi pendampingnya baik Petrus maupun Paulus gitu ya. Jadi Markus ini orang yang sangat spesial. Bahkan kalau Bapak Ibu misalnya sudah pernah ke Israel, terus biasanya ini ya saya dapatkannya itu ya dari literatur dan juga dari tour guide di sana yang mengatakan bahwa kalau kita naik ke soto atas tempat murid-murid mendapatkan Pentakosta itu dan tempat Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya itu kan dipercaya rumah dari ibunya Markus. Jadi ibunya Markus, sepupunya Barnabas, ini orang kaya gitu. Dan Markus itu, jadi kalau benar tafsirnya itu, perjamuan terakhir dilakukan di rumahnya Markus, kemudian juga Pentakosta dilakukan di rumahnya Markus. Jadi Markus ini ya kenal Yesus, cuma saat itu dia masih sangat remaja, mungkin masih kanak-kanak, dan juga sangat kenal dengan para murid Yesus. Maka ketika ibunya bertobat, pamannya Barnabas juga menjadi salah satu rasul. Di Kisah Rasul kan Barnabas teman perjalanan misi pertama dan kedua dari rasul perjalanan misi pertama dari rasul Paulus. Berarti kan dia dapat cerita banyak soal Yesus ini. Jadi meskipun bukan murid langsung, mereka ini adalah orang-orang yang punya informasi valid, yakni masih mendapatkan informasi dari tangan pertama, yakni rasul-rasul atau murid-murid Yesus sendiri. Nah, Yohanes 1 ayat 36-37 berkata demikian. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan dua orang muridnya. Yohanes di sini bukan Yohanes Rasul, meskipun ini tercatat dalam Injil Yohanes, karena banyak orang yang salah memahami. Ya, mentang-mentang ini Injil Yohanes, kemudian ada kalimat Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 35 ini, dipikir Yohanes yang ada di Yohanes 1 ayat 35 ini sama dengan penulis. Padahal berbeda. Yang menulis Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes. Saudaranya Yakobus, anak-anak Zebedeus, yang di Alkitab dikatakan sebagai the Boanerges, anak-anak guru itu. Sedangkan konteks ayat ini bicara mengenai Yohanes Pembaptis. Makanya saya bilang, nama Yohanes itu nama yang pasaran. Sama seperti nama Yesua, nama Yesus itu nama yang pasaran. Jadi yang memiliki nama itu bukan 1-2 orang karena namanya jarang gitu ya. Tapi ini nama yang pasaran. Seno, nama saya, itu bukan nama bukan nama spesial, karena saya kenal banyak orang yang namanya Seno gitu ya. Tapi bukan termasuk yang nama pasaran. Nangkep Bapak Ibu ya. Nama pasaran tuh Agus, Anto, Budi, maafkan saya ya. Itu nama yang sangat familiar gitu. Ya, kalau misalnya saya berkata kalau kita ke mall, kita ke pasar, terus kita teriak, Budi, itu pasti yang nengok bukan 1-2, tapi ada beberapa yang nengok. Agus, itu pasti ada yang nengok bukan 1-2, tapi beberapa. Tapi kalau Seno, mungkin ada yang nengok, tapi cuma 1 atau 2 saja. Kenapa? Meskipun itu bukan nama yang spesial gitu ya, bukan yang unik gitu ya, tapi bukan nama yang umum juga. Misalnya kalau nama yang tiba-tiba teringat gitu ya. Misalnya kalau nama yang spesial itu yang jarang, nggak mungkin ada orang yang namanya seperti itu. Misalnya namanya, ada orang tua ngasih nama anaknya Negara. Ya kan nggak ada. Saya seumur hidup nggak pernah punya temen atau kenalan yang bernama Negara. Atau namanya sungai gitu. Atau namanya hutan gitu. Kan nggak ada gitu saudara ya. Meskipun mungkin ada, tapi spesial gitu. Jadi maksud saya itu. Jadi nama Yohanes ini nama pasaran di dalam konteks perjanjian baru saat itu. Nah, Yohanes Pembaptis ini punya 2 orang murid kalau dalam ayat ini. Ya, baca lanjut ayatnya ya. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, tentu berkatanya kepada 2 orang muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ya. Jadi Yohanes bicara merujuk pada Yesus yang dia sebut, lihatlah anak domba Allah. Dan karena dia didampingi 2 orang muridnya, 2 orang muridnya ketika gurunya mendengar itu adalah anak domba Allah, mereka tertarik. Ya. Mereka terprovokasi dengan kalimat gurunya, ya. Lalu mengikut Yesus. Tentu meskipun tidak dicatat, ini etika moral. Mereka pasti minta izin sama gurunya karena saat itu kan mereka lagi mendampingi gurunya. Ketika gurunya berkata, lihatlah itu atau dia adalah anak domba Allah, maka 2 orang muridnya ini mungkin minta izin, meskipun tidak ditulis Alkitab, tapi kita harus menafsirkannya begitu. Kenapa? Karena orang Timur Tengah itu budaya Timur. Bukan orang yang, atau budaya yang selonong boy gitu aja.
Pasti ada etikanya. Guru, kok berkata dia anak domba Allah? Iya, dialah anak domba Allah, kata Yohanes. Izinkan kami mengikuti dia ya guru. Yohanes tentu, dia akhirnya konsisten dengan ucapannya. Meskipun itu muridnya, tapi karena dia merujuk pada Yesus sebagai anak domba Allah, maka ketika muridnya minta izin untuk mengikuti Yesus, Yohanes berkata, silakan. Dan kalau Bapak Ibu ingat cerita saya yang di minggu lalu, dalam khotbah minggu malam ini, Yohanes Pembaptis sudah tahu bahwa waktunya sudah habis. Roh Kudus segera undur, tugasnya sudah akan selesai. Karena tugas Yohanes Pembaptis dengan Roh Kudus itu selalu penuh dalam dirinya sejak dalam kandungan, itu kan membuka jalan bagi Mesias. Dan Yohanes Pembaptis sudah mendengar bahwa Bapa yang mengutusnya berkata, kalau kamu nanti melihat ada Roh Kudus turun ke dalam diri seseorang, maka dialah nanti akan membaptis dengan Roh Kudus, dialah anak Allah. Maka Yohanes Pembaptis ketika membaptis Yesus, kemudian melihat Roh Kudus seperti burung merpati hingga pada Yesus, dia sangat yakin bahwa Roh Kudus sudah memenuhi diri Yesus. Maka tentu dia sangat percaya Roh Kudus yang ada dalam dirinya akan undur. Itu kan konsep tentang Roh Kudus dalam perspektif perjanjian lama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih mempertanyakan ini, monggo silakan jadi sekolah, jadi siswa di sekolah Alkitab kita dengan jadi member di channel YouTube JKI The Way ini. Saya lagi mengajar materi soal Roh Kudus, pneumatologi. Udah 10 seri ya, minggu ini saja saudara ya. Dan saya percaya materi-materi yang saya berikan akan membuat Bapak Ibu bertambah wawasan cakrawalanya. Sebab saya mengajar pneumatologi itu benar-benar detail ya, tidak seperti banyak orang yang mengajar pneumatologi atau mengajar Roh Kudus langsung dari perjanjian baru, tapi saya merunut dari perjanjian lama, melihat bahasa aslinya, konteksnya dan seterusnya gitu ya. Saya tidak bilang ajaran saya itu yang terbaik, tapi saya berusaha memberi yang terbaik ketika saya masih dikasih kesempatan Tuhan untuk mengajar saudara. Jadi dua orang murid Yohanes inilah yang mengikuti Yesus. Dan dua orang murid Yohanes inilah yang menjadi orang yang ditanyakan Yesus, apa yang kalian cari? Apa yang kamu cari? Mereka inilah kemudian yang berkata kepada Yesus, Rabi, yang artinya guru, di mana kamu tinggal? Gitu ya. Dan kalau kita merunut lagi Yohanes 1 ayat 40, ayat di bawah nats kita tadi, nats kita kan Yohanes 1 ayat 38 ya, ada kalimat begini. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis itu lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi disebutkan oleh Yohanes, detail sekali. Ada dua orang murid Yesus, maafkan saya, ada dua orang murid Yohanes Pembaptis yang ketika mendengar gurunya Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah ia anak domba Allah, mereka minta izin sama Yohanes Pembaptis untuk mengikuti Yesus. Dan dua orang itu kemudian mengikuti Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, ketika melihat mereka kok mengikuti Yesus, apa yang kamu cari? Dua orang murid Yohanes Pembaptis yang salah satunya bernama Andreas bertanya, Guru, di mana kamu tinggal? Jadi Andreas ini adalah salah satu orang yang paling pertama kali mengikuti Yesus, Bapak Ibu. Dan kita tahu nantinya Andreas menjadi murid Yesus, menjadi salah satu dari bilangan para rasul. Maka saya mengatakan bahwa Andreas adalah murid pertama Yesus. Paling tidak, Alkitab mengatakan dialah yang pertama kali mengikuti Yesus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kan ada dua. Siapa murid yang satunya lagi? Oleh Injil Yohanes pasal 1 tadi dikatakan salah satu di antara dua murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti Yesus adalah Andreas. Siapa satunya lagi? Kalau kita nanya atau mencari nama tidak akan ketemu. Tapi bagi saya, ini tafsir lagi. Kemungkinan besar adalah Yohanes sendiri. Kenapa saya menafsirkan dua orang murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti Yesus itu selain Andreas, satunya adalah Yohanes Pembaptis? Karena ada ayat-ayat ini, Bapak Ibu. Jadi, meskipun tidak tertulis, tapi kalau kita punya prinsip biarlah ayat menjelaskan ayat, kita bisa menangkap. Dan terlebih ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus. Maka saya selalu mengatakan, kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan dari pendeta manapun, kalau Bapak Ibu baca Alkitab dimanapun, cobalah membaca dan mendengar firman Tuhan dengan melibatkan Roh Kudus. Yohanes 13 ayat 23 berkata demikian. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar di dekatnya, di sebelah kanannya. Ini kan konteks ketika Petrus, kalau kita baca konteks umum lengkapnya ya dalam Yohanes 13, Petrus bertanya kepada Yesus ketika Yesus mengucapkan salah satu di antara kalian yang akan mengkhianati aku. Terus Petrus ngasih tanda sama salah satu murid yang menurut ayat 23 di Yohanes 13 ini, itu murid yang dikasih Yesus dan bersandar dekat Yesus. Dengan kasih tanda, tanya, siapa dia? Maka
murid yang dikasih Yesus yang lagi bersandar di dekat Yesus itulah yang menyampaikan apa yang dipertanyakan oleh Petrus. Nah, murid yang dikasihinya ini ya, itu ditafsirkan oleh semua teolog Perjanjian Baru itu adalah Yohanes. Jadi Yohanes inilah yang mencatat ini. Ya, murid yang dikasihinya itu Bapak Ibu, terminologi ini nggak akan Bapak Ibu temukan dalam kitab Injil lainnya. Ini hanya diketemukan di Yohanes 13 ayat 23. Terus kalimat ada murid Yesus yang bersandar dekat Yesus, itu Bapak Ibu nggak ketemu di kitab Injil sinopsis lainnya, Matius, Markus, Lukas. Hanya ada di Injil Yohanes. Maka dengan argumentasi tadi, kita akhirnya menafsirkan bahwa murid yang dikasihi dan bersandar dekat Yesus ya Yohanes sendiri. Dia mungkin orangnya low profile gitu ya, terlalu rendah hati, sehingga dia tidak mau menonjolkan diri. Tapi ketika dia nulis Injil Yohanes, semua orang tahu siapa dia. Ya, kenapa saudara? Ya karena kita nanti ketemu ya ayat-ayatnya. Coba nanti kita buka di slide-slide yang lain. Tapi salah satu ayat yang lain yang saya mengatakan kenapa saya menafsirkan salah satu murid Yohanes Pembaptis selain Andreas itu adalah Yohanes. Kita bisa ketemu tadi di Yohanes 13 dan sekarang coba kita baca Yohanes 21 ayat 20 sampai 24. Ketika Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasih Yesus. Kembali ada kalimat murid yang dikasih Yesus. Padahal di Injil Matius, Markus, Lukas nggak ada terminologi itu. Hanya di Yohanes saja. Saya ulangi lagi. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Cerita konteksnya, Yesus lagi berjalan bersama Petrus dan murid yang dikasih Yesus ini mengikuti Petrus dan Yesus. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyalahkan kau? Ini konteksnya ayat yang Yohanes 13 ayat 23 tadi. Dalam perjamuan terakhir. Ya. Jadi ini bicara mengenai murid yang dikasih, bicara mengenai murid yang sama. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi yang saya kasih warna hijau itu. Ketika Petrus melihat murid itu, murid yang dikasih Yesus ini, yang bersandar, yang duduk bersama dengan Yesus, dekat Yesus, bersandar dengan Yesus, ia berkata kepada Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kurios, Tuhan, bagaimana dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Lalu tersebarlah kabar di antara saudara-saudara, di antara para murid, para rasul itu, bahwa murid yang dikasih Yesus itu, yang duduk dekat dengan Yesus pada waktu perjamuan terakhir, yang bersandar kepada Yesus, tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang bersaksi bahwa semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi, ini Yohanes sendiri. Ya, Yohanes itu tipikal orang yang memang tidak menyombongkan diri dalam konteks Injil Yohanes. Dia menyembunyikan siapa dirinya. Tapi kalau kita baca ayat terakhir dari Injil Yohanes, pasal 21, ayat-ayat terakhir, kan kalimat yang saya kasih warna hijau yang paling terakhir itu, dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi ketika dia menulis Injil ini, itu hampir semua murid mungkin masih hidup. Nah, Injil Yohanes ini kan ditulis ketika beberapa murid Yesus, beberapa rasul masih hidup. Ini kan konteks penulisannya beda dengan konteks penulisan kitab Wahyu atau surat 1, 2, 3 Yohanes. Karena kalau 1, 2, 3 Yohanes itu kemungkinan besar ditulis ketika Yohanes sudah tua. Mungkin sudah menjadi murid yang terakhir yang masih hidup. Maka dalam surat Yohanes itu menyebutkan si penulisnya sebagai penatua. Penatua itu artinya orang yang dituakan ya oleh gereja saat itu. Ya, kenapa dituakan? Mungkin saja karena rasul-rasul atau murid Yesus lainnya sudah martir semuanya, sudah mati. Sedangkan kitab Wahyu hampir semua tafsir atau penafsir teolog Perjanjian Baru mengatakan bahwa itu ditulis di sekitar tahun 90-an. Kitab paling akhir di Perjanjian Baru yang ditulis, yang ada di Alkitab kita adalah kitab Wahyu. Jadi Injil Yohanes itu lebih muda daripada semua tadi. Makanya Yohanes berkata bahwa kesaksiannya ini benar. Kenapa? Karena semua orang tahu ya, bahwa apa yang ditulisnya dalam Injil Yohanes ini benar. Karena masih bisa dikonfirmasi dengan murid-murid dan rasul-rasul yang masih hidup. Jadi saya menafsirkan, sekali lagi memang ini tafsir, melihat apa karakter Yohanes yang dalam Injil Yohanes selalu menyembunyikan diri,
ya, tidak menonjolkan dirinya, besar kemungkinan salah satu dari dua murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti Yesus selain Andreas adalah Yohanes. Alasan berikutnya yakni soal peristiwa di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kalau murid-muridnya Yesus ini kita tafsirkan sebagai 12 murid atau 12 rasul, agak aneh misalnya, kok nggak dicatat perkawinan di Kana atau berubahnya air menjadi anggur ini di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Hanya di Injil Yohanes 2 saja dicatat. Kok aneh? Padahal dikatakan di Yohanes, Yesus dan murid-muridnya. Tapi bagi saya tidak aneh. Karena murid-muridnya di sini mungkin saja belum 12 murid. Atau belum 12 rasul. Tapi baru beberapa. Jadi peristiwa di Kana ini hanya dicatat oleh Injil Yohanes. Itu berarti entahkah Matius nggak tahu, atau Matius lupa, atau Markus yang saya bilang tadi. Injil Markus itu banyak yang mengatakan sebenarnya Injil Petrus. Ya, apakah Petrus juga nggak tahu atau Petrus lupa, atau nggak menganggap itu penting, nggak menganggap itu spesial, atau Lukas. Kalau Lukas kita tahu adalah murid dari para murid. Mungkin saja yang diinterview oleh Lukas, para rasulnya lupa cerita di Kana ini. Tapi Yohanes ingat. Maka saya selalu berani berkata bahwa peristiwa perkawinan di Kana, di mana air berubah jadi anggur itu, merupakan sebuah peristiwa yang memiliki kesan emosional, kesan pribadi dalam diri penulis Injil Yohanes, yakni Yohanes. Kenapa? Ya, agak aneh kenapa nggak dicatat Injil lain? Karena ini mujizat pertama Yesus. Terus ia datang dengan murid-muridnya. Tapi mengapa hanya dicatat oleh Injil Yohanes? Alasannya menurut saya yang pertama, karena tadi Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes dan dicatat dalam peristiwa di Injil Yohanes ada perkawinan di Kana, di mana ada air berubah jadi anggur. Berarti ada hubungan atau peristiwa di Kana itu spesial bagi Yohanes, si penulis Injil Yohanes ini. Maka besar kemungkinan saya menafsirkan sudah bukan setahun 2 tahun sejak saya menggali atau suka menggali Alkitab, itu berarti 20-an tahun yang lalu saya sudah mendapatkan kebenaran ini. Saya lupa apakah saya mendapatkannya dari yang saya baca. Ada teolog yang menafsirkan Yohanes dan saya baca bukunya, atau saya mendengarkan khotbah orang. Lupa, karena itu 20-an tahun yang lalu. Tapi saya sudah dapat pengajaran ini bahwa alasannya ya karena Yohanes sendiri kemungkinan besar yang menikah. Sehingga peristiwa hampir hancurnya cerita pernikahannya gara-gara anggur habis, kemudian dapat mujizat air dirubah jadi anggur, Yohanes tahu karena dia yang menikah. Dia dapat kabar dari si yang menjadi penanggung jawab pesta. Karena penanggung jawab pesta kan berkata kepada mempelai pria, kalau orang lain mah memberikan anggur yang baik dulu, kalau sudah mabok baru dikasih anggur yang nggak baik, tapi kamu malah menyiapkan anggur yang baik terakhir, ya. Nah, berarti kan yang nikah tahu. Nah, mungkin saja ya Yohanes yang menikah, sehingga peristiwa mujizat air jadi anggur ini berkesan dalam diri Yohanes. Sehingga meskipun mungkin murid-murid yang lainnya datang ya, tapi karena tidak punya hubungan spesial pribadi, atau mungkin mereka tidak memahami itu, ada mujizat di belakang dapur itu. Tapi Yohanes tahu, ya. Jadi bisa saja Yohanes yang nikah, atau Yohanes adalah pemimpin pestanya. Ya, atau murid-murid yang disebut oleh Yohanes 2 di mana mengikuti Yesus ke perkawinan di Kana ini belum 12 murid. Masih murid-murid pertama. Murid-murid pertama itu siapa? Kalau kita membaca Yohanes 1 tadi, ada Andreas, ada Yohanes, ada Petrus, ada Filipus, ada Nathanael. Ayatnya saya baca ya. Yohanes 1 ayat 41, ayat 43, ayat 44. Demikian firman Tuhan. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya. Dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus yang diurapi. Lalu ayat yang ke-43, keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Ya, ada nama kedua, Simon, Filipus. Tadi ada nama Andreas ya di dalam ayat yang ke-41. Juga Yohanes yang saya tafsirkan adalah murid kedua dari Yohanes Pembaptis, berarti sudah 4 orang. Ya, lalu ayat yang ke-45. Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, ada Nathanael sekarang ini, ya. Kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret.
Jadi mungkin yang disebut dengan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu, dalam konteks perkawinan di Kana itu, baru murid-murid ini. Andreas, Yohanes, Simon, Filipus, Nathanael, mungkin saja Yakobus yang merupakan saudara Yohanes, anak-anak Zebedeus. Ya, jadi baru 6 orang. Sedangkan 6 murid lainnya, 6 rasul lainnya seperti Thomas, Bartolomeus, juga Yudas Iskariot mungkin belum menjadi murid Yesus dalam peristiwa perkawinan di Kana ini. Nangkap Bapak Ibu ya? Jadi kita akhirnya memahami bahwa kalimat awal Yesus ini, itu kalau kita lihat konteksnya, kita mengerti bahwa 2 orang yang mengikuti Yesus ini, salah satunya adalah Andreas dan Yohanes, tafsir saya. Ya. Coba kita baca lagi kalimat ini, Yohanes 1 ayat 38. Tapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka, Andreas dan Yohanes, mengikuti dia, lalu berkata kepada Andreas dan Yohanes, "Apa yang kamu cari?" Kata Andreas dan Yohanes kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal? Apa yang kamu cari?" Apa artinya kalimat Yesus ini? Apa yang kamu cari? Ya tentu artinya ya arti yang harafiah. Ya, jangan ditafsirkan yang alegoris, ya, bermakna yang panjang-panjang. Enggak, ini kalimat-kalimat sederhana aja. Kenapa? Karena konteksnya kita tahu Yesus menoleh ke belakang dan ada 2 orang murid Yohanes Pembaptis yang kita tahu namanya Andreas dan Yohanes mengikuti Yesus. Kan kalau Bapak Ibu misalnya berjalan terus ngerasa ada orang ngikutin kita, kita pasti kan berpaling. "Maaf ya, ngikutin saya. Apa yang dicari ya? Apa maunya ya?" Itu kan pertanyaan yang logis, pertanyaan yang normal. Jadi kalau Alkitab mengatakan sesuatu yang sifatnya sangat normal, jangan dicari-cari gitu loh. Oh, artinya apa yang kamu cari? Yesus sedang mendalami isi terdalam dari 2 orang yang mengikutinya ini. Oh, apa yang kamu cari kalau kita lihat dalam perspektif sorga? Wah, itu terlalu jauh, saudara. Meskipun tidak salah menafsirkan demikian. Apalagi kalau bisa mengalegoriskan. Apa yang kamu cari? Cari C. C itu adalah huruf ketiga. A, B, C. Maka C itu 3. Cari A. A itu 1. 3 tambah 1, 4. Itu kan alegoris banget, saudara ya. Kita jangan seperti itu. Dialah kalau jelas, ayat Alkitab itu jelas, ya, kita mengerti dalam konteksnya, ya, nggak perlu ditafsirkan macam-macam. Biarlah ayat itu menjelaskan ayat itu sendiri sesuai dengan konteksnya. Jadi perkataan Yesus apa yang kamu cari kepada 2 orang yang mengikutinya ini pertanyaan yang normal, pertanyaan yang biasa. Justru aneh kalau Yesus merasa ada 2 orang mengikutinya, terus dia diamkan saja. Seperti anehnya saudara, kalau berjalan kurang lebih 1 kilometer, ya, memutari mall dari lantai 1, basement, lantai 2, lantai 3, muter lagi ke bawah, kita masuk toko, keluar masuk toko, 1000 toko kita masukin di mall itu, bahkan makan siang di situ. Terus kita sadar bahwa ada 2 orang ngikutin kita. Dari naik turun mall, masuk ke toko, keluar masuk toko, 100 toko kita masukin mereka ada, keluar toko kita jalan-jalan di mall dia ada, kita makan siang dia pun mejanya nggak jauh dari kita. Terus kita nggak bertanya, "Maaf ya, kok saya melihat sepanjang 6 jam di mall ini saya ngerasa diikuti kalian ya. Maaf kalau saya GR, benar nggak ngikutin saya? Ada apa ya? Apa yang kamu cari ya?" Itu kan hal yang normal, saudara. Ya. Justru mungkin kalau saudara malas bertanya atau takut bertanya, kita akan cepat-cepat pulang. Atau hubungi satpam. "Pak, saya rasanya ada yang mengikuti saya." Itu kan hal yang normal. Jadi saudara, disinilah pengertian apa yang kamu cari ini coba kita dalami. Ya. Yesus diikuti orang, ini konteksnya. Yang ditanya Yesus, apa yang kamu cari? Ya. Yohanes 1 ayat 35-37, ini konteks yang sudah saya pakai tadi ayatnya, sudah saya sampaikan. Keesokan harinya Yohanes Pembaptis berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Jadi 2 orang murid Yohanes Pembaptis yang mengikut Yesus, yakni Andreas dan Yohanes, tafsiran saya, itu mengikuti Yesus alasannya karena mereka dengar dari guru mereka, yakni Yohanes Pembaptis, orang yang paling populer di zaman itu, berkata kepada mereka berdua, Yesus adalah anak domba Allah. Ya. Saya nggak tahu apakah mereka sudah mengerti anak domba Allah dengan konsekuensi teologisnya seperti kita memahami sekarang. Atau mereka mengikuti Yesus meskipun mendengar Yohanes, "Lihatlah, itulah anak domba Allah." Justru karena mereka tidak tahu kenapa gurunya ini mengatakan Yesus anak Allah, mereka penasaran. Jadi menurut saya ini yang paling tepat. Jadi awalnya mungkin hanya rasa penasaran dari Andreas dan Yohanes saja. Ya.
Ini kemarin istri saya sempat membagikannya pakai bahasa curiosity, keingintahuan. Keingintahuan kenapa? Karena guru mereka, Yohanes Pembaptis, mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Ini kan terminologi yang baru, Bapak Ibu. Yang mereka tahu adalah anak domba. Anak domba itu pasti ada dalam setiap ibadah, dikorbankan di mezbah. Lalu kalau Yohanes Pembaptis merujuk Yesus dengan memakai terminologi anak domba ditambah kata Allah, anak domba Allah, mereka tentu penasaran. Jadi penasaran mereka ini diekspresikan dengan mencari bukti petunjuk. Makanya, karena itu, mereka mengikuti Yesus. Jadi Bapak Ibu, penasaran itu hal yang lumrah nggak sih? Lumrah. Ya, tapi saya sedih juga, saudara, melihat bahwa banyak orang Kristen yang mungkin gara-gara dengar khotbah pendeta tertentu, dia ada rasa penasarannya, tapi penasarannya cuma ada doang. Nggak dibuahi dengan keingintahuan lebih lagi untuk mencari tahu, mencari bukti. Ya. Kan pasti Bapak Ibu kalau dengar khotbah, ya khotbah siapa saja, bukan khotbah saya doang gitu ya. Bapak Ibu pasti pernah dong, kok misalnya ambil contoh saya, kok pasti bisa nafsirin begitu ya? Kok kalimatnya bisa pasti bawa ke sana ya? Oh ternyata begini ya. Kan kadang-kadang Bapak Ibu dengar khotbah saya penasaran, kenapa saya bisa berpikir demikian? Tapi banyak saudara mungkin cuma penasaran doang. Atau mungkin cuma sekedar mengagumi doang. Padahal mestinya kalau penasaran kita ada, itu nggak berhenti cuma jadi hantu penasaran, kan begitu. Harus digali, supaya kita akhirnya menemukan bukti dan bisa mengimani apa yang disampaikan oleh pendeta yang membuat kita penasaran tadi. Apakah nanti hasil penelusuran kita itu ternyata sama dengan apa yang disampaikan pendeta atau berbeda, itu lain soal. Tapi paling tidak Bapak Ibu tidak berhenti pada rasa penasaran saja. Banyak orang Kristen baca Alkitab, kalimatnya keren ya. Aduh, luar biasa ya. Keren banget ini. Penasaran. Ya. Terkagum. Tapi cuma berhenti di situ saja, tapi tidak mendalami lagi. Akhirnya ya gitu. Sampai tua, usia sudah putih rambut, lebih putih dari rambut saya. Kulit sudah keriput, puji Tuhan saya belum keriput. Ya. Bulu hidung, alis, mata, bulu tangan semua udah warna putih semuanya. Saya udah mulai beberapa, bulu tangan saya ada yang warna putih, ubanan. Tapi dewasa iman belum terjadi atas dirinya. Ya. Jadi dua orang murid Yohanes Pembaptis ini penasaran dengan kalimat gurunya, merujuk kepada Yesus. Ia adalah anak domba Allah. Maka mereka mencari keingintahuan, ya, agar penasaran mereka itu terjawab. Maka mereka ngikut Yesus. Dan Yohanes 1 ayat 38 kemudian kita tahu apa jawaban mereka ketika Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Saya baca buat saudara ya. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Penasaran mereka bahwa Yesus anak domba Allah, mungkin karena berpikir, loh kok anak domba Allah ya? Berarti Allah di mana ya? Gitu ya. Kalau Yesus anak domba Allah, Allah di mana ya? Kalau anak domba Allah kan pasti kalau anak domba kan pasti tinggal sama gembalanya kan? Kalau Yesus anak domba Allah, Yesus pasti tinggal sama Allahnya kan? Allah kita dong, Yahweh dong. Makanya mereka bertanya kepada Yesus, Rabi, di manakah kamu tinggal? Ini juga pertanyaan yang nggak perlu dimaknai yang lebay-lebay gitu ya. Ini pertanyaan yang lumrah saja. Karena keingintahuan mereka tadi bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus anak domba Allah. Ya, seperti saya penjelasan tadi. Kalau ada anak domba pasti punya gembala. Ketika Yesus disebut anak domba Allah, maka Yesus punya Allah kan? Maka kalau Allahnya belum dilihat, belum ketemu, tapi mereka sudah tahu ada anak domba Allahnya, maka mereka bertanya kepada Yesus, Rabi, di mana kamu tinggal? Tentu dengan bertanya demikian, ketika Yesus akhirnya berkata, tempat tinggalku di sini. Mereka tentu berharap mengenal Allah, kan begitu logikanya. Jawab Yesus apa? Yohanes 1 ayat 39. Ia berkata kepada mereka, kepada Andreas dan Yohanes, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Tentu 4 di sini bukan 4 pagi hari, 4 subuh, tapi 4 siang hari. Berarti hari sudah mau sore, sudah mau malam. Makanya, ya akhirnya saya menafsirkan. Mereka akhirnya tinggal di tempat Yesus dan bermalam bersama dengan Yesus. Berarti dua orang ini punya waktu semalaman sampai pagi untuk bicara, ngobrol, mengenal Yesus lebih dekat lagi.
Dan saya percaya Yesus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus karena dia sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu bisa mengajar, ya, bisa memperkatakan hal-hal yang luar biasa yang belum pernah didengar oleh Andreas dan Yohanes sebelumnya. Ya. Nah, saudara, apa yang Yesus katakan kepada Andreas dan Yohanes bahwa mari gitu ya, kamu akan tinggal bersamaku gitu ya. Maka mereka bermalam kan di tempat itu. Ini respon Yesus untuk mengizinkan Andreas dan Yohanes tinggal atau mengetahui tempat tinggalnya, ini perkataan Yesus yang benar-benar konsisten. Ya. Jadi saya selalu melihat kenapa saya akhirnya mengagumi Yesus saya dan mau jadi orang Kristen. Karena setiap yang Yesus katakan itu konsisten dia praktekkan, dia hidupi. Perkataan dan sikap Yesus selalu konsisten. Kalau kita nanti melihat pengajaran Yesus, salah satu pengajaran Yesus yang paling bombastis adalah Matius 7 ayat 7-10. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang di antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Kan permintaan murid-murid tadi kan, Guru, di manakah kamu tinggal? Terus jawab Yesus, marilah dan kamu melihatnya. Jadi sikap Yesus kepada dua orang murid Yohanes Pembaptis adalah Andreas dan Yohanes ini konsisten dengan apa yang diajarkan sepanjang dia melayani Bapaknya. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ketika Andreas dan Yohanes, Rabi, di mana kamu tinggal? Mari, lihatlah. Yesus tidak bilang, oh jangan, gak boleh. Ya, oh tempatku jauh, jangan. Ya, artinya apa? Yang saya mau katakan, Yesus ketika berkata, minta maka diberikan, cari, mendapat, ketuk, dibukakan. Itu konsisten bahkan untuk hal-hal yang remeh-temeh. Kenapa saya bilang remeh-temeh? Karena ini kan Andreas dan Yohanes kan cuma bertanya, di mana kamu tinggal? Itu kan pertanyaan yang tidak terlalu dalam gitu. Karena saya yakin Yesus tidak tinggal di sorga. Dalam konteks itu kemudian Andreas dan Yohanes akhirnya masuk dalam kerajaan surga, kan enggak. Tentu ketika Yesus berkata, mari lihatlah, Yesus membawa mereka ke rumah tempat dia tinggal. Apakah itu rumahnya Maria, ibunya, yang juga rupanya rumah Yusuf, bapaknya, atau Yesus sudah memiliki rumah sendiri, atau Yesus di tempat itu dia sedang tinggal sama orang lain, bermalam sama orang lain, kerabat kah atau siapapun, atau lagi nyewa, kita nggak tahu, saudara. Ya, intinya rumah biasa saja, tempat orang bermalam. Ya, jadi yang rasa ingin tahunya Andreas dan Yohanes, ketika gurunya Yohanes Pembaptis mengatakan itulah anak domba Allah, malam hari itu sedikit terjawab. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Andreas dan Yohanes tinggal, atau yang mau tahu tempat tinggal Yesus, mereka tinggal hari itu bermalam bersama Yesus. Dan kalau kita membaca Bapak Ibu ya, ayat-ayat berikutnya, kemudian Andreas besok harinya membawa Petrus, saudaranya, untuk kepada Yesus, dikenalin. Ya. Ini artinya kan perbincangan malam itu antara Andreas, Yohanes dengan Yesus membuat kesan mendalam pada Andreas. Ya. Sehingga kalau kita baca nih ya, Yohanes 1 ayat 35, 36, ayat 41, 43, 45, 49, saya baca utuh ya. Konteksnya begini nih, yang kita mau gali. Apa yang kamu cari, konteksnya ini. Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ lagi dengan dua orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini kan konteksnya. Kenapa Andreas dan juga Yohanes, dua murid Yohanes Pembaptis ini akhirnya mencari Yesus, mengikuti Yesus. Ya. Kemudian setelah Yesus berkata, marilah lihatlah, Andreas dan Yohanes bermalam di situ bersama Yesus. Perbincangan malam itu menimbulkan kesan yang mendalam bagi diri Andreas. Sehingga muncullah ayat 30, ayat ke-41. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, setelah peristiwa malam itu, di mana dia dan Yohanes bermalam di tempat tinggalnya Yesus. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Kami sudah menemukan yang diurapi. Kenapa Andreas bisa menyimpulkan demikian? Orang gurunya Yohanes Pembaptis cuma mengatakan, Yesus inilah anak domba Allah. Saya berani yakin Andreas menyimpulkan bahwa Yesus adalah
Mesias itu dari perbincangan di malam itu. Ketika dia dan Yohanes tinggal bermalam di tempat Yesus tinggal dan bermalam hari itu. Perbincangan malam itu mungkin 3, 4, bahkan sepanjang malam sampai pagi, itu menimbulkan kesan yang mendalam dalam diri Andreas. Ketika Andreas kemudian pulang, dia menemui Petrus saudaranya. Kami sudah menemukan Mesias. Ya. Jadi kemudian kalau kita baca lagi, ya, keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus menemui Natanael yang berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat. Dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dan dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Jadi kita tahu tadi, ada 6 murid Yesus yang paling awal. Pertama Andreas, Yohanes. Kita tahu tentunya, ya, Andreas kemudian mengajak Petrus, sudah 3. Yohanes ini selalu disebut sebagai saudaranya Yakobus, anak-anak Zebedeus. Yakobus pasti ikut juga, karena di dalam kitab yang lain, nanti dalam slide yang berikutnya saya akan singkapkan ayatnya di mana. Kemudian yang berikutnya adalah Filipus. Kemudian yang berikutnya adalah Natanael. Inilah 6 murid pertama yang kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 1. Ya, inilah murid-murid pertama Yesus, 6 orang itu yang kemungkinan besar dibawa ke pesta di Kana. Ya, sehingga itu saya bilang tadi Yohanes mungkin yang nikah atau Yohanes itu adalah pemimpin pesta. Pokoknya Yohanes itu tahu banget mujizat air jadi anggur di pesta perkawinan di Kana itu. Sehingga kesannya mendalam, sehingga dia tulis dalam Injilnya, sedangkan Injil lain tidak menulis karena tidak mengetahui peristiwa itu. Ya, karena Yesus selalu punya 6 murid gitu ya. Dan murid-murid pertama Yesus ini punya alasan baik dalam mencari Yesus. Yang pertama tadi, Andreas dan Yohanes itu penasaran tentang anak domba Allah yang keluar dari mulut Yohanes Pembaptis ketika menunjuk pada Yesus. Kemudian juga Andreas tadi menyimpulkan kepada Petrus, ya, mereka sudah menemukan Mesias, Kristus, ya. Jadi kenapa Andreas bisa menafsirkan Yesus adalah Mesias atau Kristus? Pasti dari perbincangan di malam itu. Kemudian juga kalau Filipus berkata kepada Natanael, kami telah menemukan dia yang ditulis oleh Musa dalam kitab Taurat. Kan memang sudah saya sebutkan ya dalam, kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah-khotbah saya, Yesus itu memang sudah dinubuatkan oleh Musa, ya. Seorang daripada kamu nanti seperti aku, gitu kan ya. Jadi Filipus berkata, kami sudah mendengarkan apa yang dinubuatkan Musa, kami sudah menemukan. Dan Natanael sebagai seorang Israel sejati, ketika Yesus berkata, aku sudah melihat kamu di bawah pohon ara, ya. Kemudian Natanael berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Yahudi. Intinya 6 orang murid Yesus yang pertama ini punya alasan baik ketika mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus jelas bukan masalah kedagingan, keduniawian, tapi ada keinginan baik di situ. Mungkin pengharapan terhadap anak domba Allah, pengharapan terhadap Mesias Kristus yang memang sedang kuat pada zaman awal perjanjian baru. Pengharapan akan adanya Elia datang kembali, nubuatan Musa akan datang. Nubuatan Mesias sebagai Raja Israel, memulihkan Israel menjadi kerajaan seperti di zaman Daud dan Saul. Merdeka atas penjajahan Roma, itu sedang menggelora dalam hati rakyat Israel. Jadi murid-murid punya alasan baik dalam mencari Yesus. Coba kalau kita lihat perspektif dari Injil yang lain, saudara ya. Kita baca ya. Dari Matius 4 ayat 18-22. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang saudaranya. 2 orang bersaudara, maafkan saya, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya 2 orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ini cerita murid-murid awal Yesus yang dicatat Matius yang kalau kita baca agak lain dari apa yang kita temukan dalam Yohanes pasal 1 tadi. Dalam Injil Matius, bukan Andreas, bukan Yohanes yang mencari Yesus atau mengikuti Yesus, tapi Yesuslah yang memanggil mereka.
Meskipun ada beda cerita, tapi ada nama Andreas dan Yohanes disebutkan. Makanya saya tadi mengatakan 2 orang murid Yohanes Pembaptis yang mengikut Yesus itu, yang pertama Andreas karena disebutkan di Yohanes pasal 1, yang berikutnya adalah Yohanes sendiri. Meskipun Yohanes tidak mengatakan Yohanes atau dirinya sendiri, tapi kita menafsirkan itu dia sendiri. Karena dia orang yang rendah hati. Ya, peristiwa murid yang dikasihi itu kan tidak menunjukkan siapa dirinya, tapi semua orang tahu siapa itu, gitu ya. Jadi nama Andreas dan Yohanes sudah disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 1 dan juga Matius 4 ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Meskipun ceritanya agak berbeda, ya. Ceritanya di situ bahwa Petrus dan Andreas ya lagi menebar jala di danau dan mereka diajak, "Mari ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia." Terus nggak jauh ada Yohanes, Yakobus lagi membereskan jala, kemudian dipanggil Yesus, "Ayo ikut aku." Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Yesus. Ini kan agak aneh gitu ya. Masa belum kenal dipanggil, "Ayo kamu menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan." Mereka langsung ikut Yesus. Ini kan hal yang aneh. Ketika kita menemukan hal yang aneh, bukan berarti Alkitab salah. Berarti kita harus memahami bahwa sebenarnya sebelum peristiwa Matius 4 ayat 18-22 ini terjadi, sudah ada prolognya, sudah ada pendahulunya. Makanya nanti saya simpulkan, Bapak Ibu ikuti aja. Intinya yang saya mau katakan bahwa agak berbeda cerita tentang murid-murid pertama Yesus yang dicatat Yohanes 1 dibandingkan dengan Matius 4 ayat 18-22 ini. Coba kita lihat Injil Markus. Agak mirip dengan Matius tadi, tapi coba kita baca Markus 1 ayat 16-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama dengan orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Kembali, cerita yang ada di Markus ini mirip dengan yang di Matius, tapi agak beda dengan apa yang dicatat oleh Yohanes. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi seolah-olah gak sama. Aneh kalau kita dalami. Masa baru kenal diajak jadi penjala manusia langsung mau. Padahal belum tentu mengerti apa penjala manusia itu apa. Aku penjala ikan memang, tapi penjala manusia itu apa? Kok langsung mau gitu? Kenapa Andreas dan Petrus lagi di tengah laut, berarti kan lagi ngejala gitu kan? Terus, "Ayo sekarang ku jadikan kau penjala manusia." Mereka langsung tinggalkan pekerjaan mereka, ikut Yesus. Dan Yakobus dan Yohanes lagi sama bapaknya, ya, lagi membereskan jala, diajak Yesus langsung ikut. Ini kan pasti ada sebab musababnya kenapa mereka diajak langsung ikut. Karena faktanya hari ini orang Kristen diajak ke gereja nggak langsung ikut gitu kan saudara ya. Pasti berargumentasi. Kalaupun ada yang diajak langsung ikut, pasti punya alasannya. Kenapa langsung ikut? Nah, mungkin Lukas 5 ayat 1-11 ini menjawab semuanya. Ya, coba kita baca versi Lukas. Ini agak berbeda dengan Yohanes, juga sedikit berbeda dari Matius dan Markus tadi. Peristiwa pemanggilan murid-murid pertama. Saya baca dengan cepat. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, Danau Galilea, ya sama saja itu. Sementara orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di hadapan Yesus dan berkata, "Kurios, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kembali, ceritanya agak lain dengan apa yang dicatat oleh
Yohanes tadi, ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita dapatkan? Ya. Sekali lagi, kalau kita membaca Alkitab terus sepertinya ada ayat-ayat yang bertolak belakang, kita tidak bisa mengatakan itu ayat-ayat yang bertolak belakang. Karena firman Tuhan itu pasti benar. Maka kita harus merendahkan diri, merendahkan hati untuk meminta Roh Kudus menerangi kita supaya ayat-ayat yang bertentangan ini bisa ketemu benang merahnya, Saudara. Jadi, bagaimana menghubungkan Yohanes 1, Matius, Markus, Lukas soal peristiwa pertemuan Yesus dengan murid-murid yang pertamanya ini? Kalau menurut saya, meskipun ceritanya berbeda, tapi tak bertentangan. Nah, saya buat benang merahnya, alur ceritanya begini. Jadi yang pertama-tama terjadi itu adalah peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Nah, esok harinya Yohanes Pembaptis berkata kepada dua orang muridnya, yang kita tahu namanya Andreas dan Yohanes. Ya, dialah anak domba Allah. Maka Andreas dan Yohanes mencari tahu tentang siapa Yesus yang disebut guru mereka, yakni Yohanes Pembaptis, sebagai anak domba Allah itu. Mereka akhirnya bertemu dengan Yesus. Yesus kan bertanya, apa yang kamu cari? Rabi, di mana kamu tinggal? Yesus berkata, mari dan lihatlah. Maka hari itu, karena sudah jam 4 sore, mereka bermalam bersama dengan Yesus. Sepanjang malam mereka mungkin berbicara sampai pagi. Dari pembicaraan itulah akhirnya Andreas dan juga Yohanes, saya yakin, mendapat kesan mendalam soal Yesus. Tapi Yesus belum mereka ikuti secara penuh. Sebab Yesus saat itu masih sendirian. Jadi mereka juga mungkin ragu-ragu. Dan mungkin saat itu Yesus belum mengajak mereka menjadi muridnya atau ikutlah aku. Kan konteksnya lah, Andreas dan Yohanes masih murid Yohanes Pembaptis. Andreas dan Yohanes masih mencari tahu apa sih maksud kata gurunya Yesus adalah anak domba. Meskipun sudah bicara sama Yesus, agak mengagumi Yesus, tapi mereka belum jadi murid Yesus. Kenapa? Mereka tahu Yesus tidak punya murid. Mereka baru mengagumi Yesus secara pribadi karena Yesus mengajar secara personal. Makanya Andreas setelah malam itu ngobrol sama Yesus, begitu juga Yohanes terus tentunya kembali ke rutinitas mereka sebagai apa? Penjala ikan. Nah, setelah esok terjadi, ya, Andreas, Yohanes kembali ke rumah mereka dalam pekerjaan mereka. Andreas ngajak Petrus, saudaranya, untuk bertemu dengan Yesus yang sudah dianggapnya Mesias. Aku sudah menemukan Mesias yang diurapi. Semalam aku ngobrol sama dia. Dia adalah Yesus, anak Yusuf, orang Nazaret. Perkataannya luar biasa. Dia ngajar luar biasa. Aku sampai terkesan. Yohanes itu, teman kita, sesama nelayan. Dia juga ada di situ. Ayo ikut. Maka untuk pertama kalinya Petrus juga bertemu dengan Yesus. Nah, kemudian setelah itu, ya kembali dalam rutinitas biasa. Karena meskipun sudah dikenali kepada Yesus, Petrus meskipun punya kesan mendalam juga seperti Andreas saudaranya, tapi dia masih lihat Yesus ini ya cuma ngajar seorang diri, nggak ada murid-murid gitu. Ya, belum ada banyak pengikut dan mereka juga masih punya pekerjaan mereka masing-masing. Ya, mereka cuma ada kesan mendalam, tapi mereka kembali dalam pekerjaan mereka masing-masing. Nah, di tengah beberapa waktu kemudian, ya, Yesus yang sudah pernah mengenal Andreas dan juga Petrus dan juga Yohanes itu ada di Danau Galilea. Ya, tepat ketika para nelayan sudah selesai menangkap ikan. Ya, dalam konteks ceritanya tuh Simon sama Andreas, kalau ngomongin Matius dan Markus, lagi menebarkan jala di tengah laut gitu kan ya. Terus, ayo kamu kujadikan penjala manusia. Tapi dalam konteks Lukas tadi, lagi beres-beresin jala, karena Yesus lagi mengajar dan ada cukup banyak orang yang dengarkan dia di tepi Danau Galilea itu, dia lihat ada Petrus dan Andreas yang sudah dia kenal kan, ya. Andreas sudah mengenalkan diri, Petrus juga sudah dikenalkan Andreas. Akhirnya dia mengarahkan kakinya ke perahu karena orang banyak itu kan. Supaya lebih enak, dia minta sama Simon yang sudah dia kenal. Simon, bawa sedikit ke tengah. Maka Simon yang sebenarnya capek karena dengar Yesus, karena dia sudah mengagumi Yesus secara personal kan, sudah pernah ngobrol sama Yesus, dia agak sungkan ya karena menganggap Yesus adalah guru, terus membawa perahunya sedikit ke tengah dan Yesus mengajar banyak orang. Sambil ada di perahu itu, tentu Simon kan mendengarkan lagi pengajaran Yesus. Ketika Yesus berkata, "Ayo ke tengah lagi, tebarkan jalamu." Simon sempat berkata, "Sepanjang malam kami udah nebar jala tapi nggak dapat ikan, tebarkan jalamu." Ketika ditebarkan ternyata penuh. Nah, Simon yang saya pastikan di perahu itu juga bersama dengan Andreas karena mereka bersaudara.
ya. Yesus kan kenalnya kan Andreas dan Simon. Jadi ketika dikatakan di Injil Lukas tadi, Yesus naik ke perahu Simon, saya yakin Andreas juga ada di situ, ya. Jadi mereka manggil murid-murid yang lain. Salah satunya mungkin juga Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus yang ada di perahu yang lain kan. Mereka tarik perahunya ke tengah juga, penuh dua perahu itu dengan ikan. Dan baru setelah itu, ya, kita tahu baru setelah itu Yesus mengajak, kamu sekarang kujadikan penjala manusia, yuk ikut. Nah, karena sudah ada prolog tadi, sudah ada awal percakapan dengan Andreas, Yohanes, Petrus tadi, ya, Bapak Ibu. Akhirnya kita saya mendapatkan pemahaman bahwa mereka memang sudah ditabur gitu. Cuma belum dipicu karena Yesus belum mengajak mereka. Dan ketika mereka sudah mendapatkan bukti bahwa Yesus mengajar dengan kuasa di hadapan banyak orang dengan perahu mereka, diikuti dengan mujizat ikan yang tadinya semalaman mereka tidak dapat ikannya banyak, itu yang menyebabkan mereka ketika Yesus bilang, ikutlah aku, maka mereka akhirnya mengikuti Yesus. Makanya akhirnya ngerti ya, ketika Yesus berkata, yuk sekarang kau kujadikan penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Kenapa Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes langsung ikut? Karena tadi, sudah ada prolog tadi. Dan dalam perjalanan itu baru 4 murid, ketemu Filipus diajak. Kemudian Filipus mengajak Nathanael, 6 orang. Dan setelah itulah baru ada peristiwa perkawinan di Kana. Nah, ini tafsir saya. Baru setelah perkawinan di Kana, Yesus berjalan, mulai mengajar, dan satu-satu muridnya dipanggil. Ada Matius yang pemungut cukai, ada Thomas, ada Bartolomeus, ada Yudas Iskariot, dan lain sebagainya. Sampailah mereka punya grup gitu ya, grup inti Yesus dengan 12 rasul yang melayani Bapa selama 3,5 tahun. Dan kita nanti akan coba baca ayatnya di dalam khotbah-khotbah kita seri-seri berikutnya. Nah, saudara, ini Jemaat Tuhan. Jadi adanya murid itu karena dipanggil oleh Yesus. Bukan semata-mata karena Andreas mau mencari atau ingin tahu. Memang benar ya, Andreas dan Yohanes mencari Yesus lebih dahulu. Penasaran dengan Yesus lebih dahulu. Curiosity dengan Yesus lebih dahulu. Tapi mereka akhirnya jadi murid Yesus itu karena dipanggil oleh Yesus. Nah, ini harus dipahami oleh setiap kita. Ya. Janganlah jadi orang yang sombong mengatakan saya jadi murid Yesus karena saya memilih menjadi murid Yesus. Enggak gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa jadi murid Yesus, menjadi orang Kristen karena Bapak Ibu dipilih oleh Yesus, dipilih oleh Allah. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Ya. Meskipun ada beberapa kita itu yang punya keingintahuan terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu mencari tahu Yesus. Penasaran sama Yesus. Tapi rasa ingin tahu kita, rasa pencarian kita kepada Yesus tidak menjadikanmu murid Yesus. Yang menjadikanmu murid Yesus karena Yesus memanggil kita. Memilih kita di antara banyak orang lainnya. Jadi kalau hari ini kau merasa sudah jadi murid Yesus, bersyukur. Imani sungguh kau adalah orang-orang pilihan. Jadi kalau sudah dipilih Yesus, jadi orang-orang pilihan, jadi murid Yesus, milikilah sikap pride, bangga sebagai murid Yesus itu, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Yesus berkata kepada Andreas dan Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 38 tadi, apa yang kamu cari? Pertanyaan saya, apa jawab saudara? Sudahkah mencari dan mengikuti Yesus dengan motif yang benar? Seperti saya bilang tadi, Andreas dan Yohanes, juga Petrus, juga Yohanes, Yakobus, Filipus, Nathanael, itu punya alasan yang baik ketika mengikuti Yesus. Ketika mau mencari Yesus. Ketika penasaran sama Yesus. Bagaimana saudara? Jangan-jangan saudara, saya, jangan-jangan juga, kita, jangan-jangan juga, mengikuti Yesus itu hanya karena butuh berkat, butuh kaya, butuh sehat, atau hal-hal yang disebut kedagingan lainnya. Bukan hal-hal yang prinsip, saudara. Jika saat ini misalnya, ya, Yesus bertanya sama saudara di ibadah minggu malam ini. Coba renungkan, bayangkan Yesus lagi ngobrol sama saudara. Ngajak saudara komunikasi dan dia bertanya, apa yang kamu cari dariku anakku? Coba renungin. Apa jawabmu? Maafkan saya ya. Kalau kau berkata, aku mencarimu karena aku pengen sembuh, Guru. Aku mencarimu karena aku pengen kaya, Tuhan. Aku mencarimu karena aku ingin berkat, Tuhan. Maafkan saya ya. Benarkan dulu motivasimu.
Bagus memang mencari Yesus. Maafkan saya, bagus memang mencari berkat, sembuh, sehat, kaya kepada Yesus dibanding ke dukun. Tapi mestinya sebagai orang yang mau benar-benar menjadi pengikut Yesus, kita mencari Yesus bukan hal-hal yang sifatnya kedagingan itu. Sebab kalau kita sudah baca di Alkitab, semua yang sifatnya kedagingan itu akan habis lenyap. Sifatnya sementara, temporary. Kata Salomo, apa yang di bawah kolong langit ini semuanya sia-sia. Saya berharap saudara mulai mencari Yesus karena motif yang benar. Karena aku ingin selamat, Guru. Karena aku mau menyembah-Mu, Tuanku. Karena aku mau melayani-Mu, Tuhan, di sepanjang hidupku. Karena aku yakin Kaulah Tuanku, Juru Selamatku, Imam Besarku, Rasulku, Nabiku, Tuanku, Raja di atas segala raja. Maka aku mencari-Mu, karena aku butuh Engkau. Semoga apa yang saya bagikan dalam ibadah minggu ini bermakna. Coba nanti habis ibadah, renungkan lagi. Bayangkan Yesus berkata kepadamu malam hari ini, apa yang kau cari? Apa yang kau cari dariku, anakku? Semoga saudara bisa menjawabnya dan bisa menghidupinya di sepanjang sisa hidup saudara. Puji Tuhan, haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur, kami paham akan kebenaran-Mu, bahwa kami mau belajar untuk memiliki motif yang benar dalam mencari Yesus. Dan kami juga menyadari bahwa meskipun kami mencari Yesus dengan motif yang benar, kami bisa jadi murid Yesus bukan karena sekedar kami mencari, tapi kami dipilih Yesus. Andreas faktanya, Yohanes faktanya, sudah mencari Yesus. Sudah tahu kebenaran. Maka mereka bisa berkata kepada Petrus, kami sudah menemukan Mesias, dan lain sebagainya. Tapi faktanya, mereka masih kembali menekuni rutinitas mereka sehari-hari. Tapi ketika Yesus memanggil dan mereka merespon, barulah mereka jadi murid Yesus. Maka menjadi seorang murid Yesus itu butuh panggilan khusus dari Tuhan. Maka berbangga hatilah kita yang merasa sudah jadi murid Yesus. Berarti kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Selain itu kita harus juga merespon dengan benar. Orang yang dipanggil mengikuti Yesus, itu bukan saja mengikuti Yesus, tapi benar-benar mau melayani Yesus. Faktanya, Andreas dan Yohanes adalah orang pertama yang mengikuti Yesus. Dan sejarah gereja membuktikan Andreas dan Yohanes juga mempertahankan imannya sejak awal ketika bertemu Yesus. Ketika dipanggil oleh Yesus menjadi penjala manusia sampai akhir hidupnya masing-masing. Andreas dicatat Alkitab, sejarah dunia mencatat Andreas itu mati martir. Yohanes bahkan juga pernah digoreng hidup-hidup, tapi akhirnya mati dalam pembuangan di Pulau Patmos. Di masa tuanya, kami bersyukur Tuhan dapat cerita ini, dan kami mau seperti mereka. Hari ini kami sudah merasa dan beriman, dipanggil oleh Tuhan menjadi muridmu. Maka kami mau pertahankan dengan respon untuk terus melayani Tuhan kami, seumur hidup kami, di sisa hidup ini. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Dan sebentar, kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu lewat pelayanan JKIDW. Berkati tangan kami, rupiah kami, sehingga persembahan syukur kami yang kami berikan, beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan, ibadah, memberikan persembahan khusus lainnya. Tuhan berkati, agar persembahan kami seperti dupa yang harum. Sehingga ketika lemak itu ditaruh di mezbah dan dibakar, seperti dupa yang harum, naik ke surga dan menyenangkan Tuhan. Begitu jugalah persembahan rupiah kami. Persembahan kami menyenangkan Tuhan dan bisa dipakai untuk memperbesar kerajaan surga lewat pelayanan JKIDW. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami siap memberi yang terbaik kepadamu. Dan kami mau belajar tidak datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Berilah dengan sukacita, dengan sukarela. Maka apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dan apa yang diukurkan olehmu itu akan diukurkan juga oleh Tuhan kepadamu. Selamat memberi. God bless you.
syukurku buat kebaikan-Mu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku. Di atas mezbamu kan aku korbankan yang ku miliki, semuanya untuk-Mu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagi-Mu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum menyenangkan-Mu. Tuhanku, terimalah. Puji Tuhan, ibadah kita sudah ada di penghujung. Terima kasih buat berkat persembahan yang saudara berikan kepada Tuhan. Dan kalau kau memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya sebagai gembala akan mengelola persembahan yang kau tabur kepada gereja kami dengan baik, akan digunakan untuk sungguh-sungguh memperbesar kerajaan surga bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, sama-sama kita bekerja sama. Bapak Ibu bisa memberkati kami lewat berkat persembahan, juga lewat doa, dan kami terus melayani Tuhan lewat kebenaran yang kami akan bagikan. Jadi kita berkolaborasi agar kerajaan Allah semakin diperbesar dan ladang yang sudah menguning ini siap untuk dituai bersama-sama. Jadi Bapak Ibu bisa terus ikuti ibadah minggu 2 kali ya, setiap minggu, dan juga setiap hari kami ada program-program yang memberkati tentunya. Ada juga saya sudah mulai rutin di live Instagram meskipun masih pagi-pagi. Bapak Ibu nanti bisa follow Instagram saya, akun Instagram saya. Setiap pagi saya bawa renungan pagi ya, sekitar jam 7-an atau setengah 7-an live ya. Juga nanti saya akan coba belajar live di TikTok juga, live di YouTube juga, dalam program-program lepas ya di malam hari untuk ngajak Bapak Ibu diskusi, ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Tentang apa? Tentang iman. Jadi ngalor ngidulnya bukan ngomong yang tanpa berkat ya. Kita ngobrol ngalor ngidul tentang iman kita. Gitu saudara ya. Yuk sama-sama kita saling menajamkan ya. Manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu kata Alkitab. Jadi ayo kita bekerja sama, hidupi panggilanmu, terus melayani Tuhan. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita di minggu malam ini, kembali kita berdoa, kita satu bersyafaat. Bapak yang baik, terima kasih kembali kami sudah diberkati lewat seri pengajaran perkataan dan pengajaran Yesus seri yang ke-7. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami mengucap syukur, kami diingatkan lagi tentang motif kami dalam mencari dan mengikuti Yesus. Yesus pernah bertanya kepada Andreas dan Yohanes yang mengikuti dia, apa yang kamu cari? Andreas dan Yohanes berkata, kami ingin tahu di mana kau tinggal, Guru. Dan ketika mereka akhirnya diajak Yesus untuk tinggal bersama dengan Yesus di malam itu, waktu itu mereka pakai untuk belajar, mendengarkan tentang Yesus. Dan pulang mereka menyimpulkan Yesus adalah Mesias. Mereka mengajak kemudian Petrus menjumpai Yesus. Dengan pemahaman demikian, maka ketika beberapa hari kemudian, Yesus mengajak mereka, yuk tinggalkan pekerjaanmu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka langsung tinggalkan semuanya. Karena mereka sudah punya pemahaman iman yang benar dari percakapan pribadi mereka dengan Yesus. Dan bahkan mereka sudah melihat mujizat bagaimana semalaman mereka tidak dapat ikan, tapi ketika Yesus mengatakan tebarkan jala dan Petrus taat, jalannya sampai koyak karena ikan yang penuh, bahkan menenggelamkan kapal-kapal mereka. Kami rindu bisa sampai pada motif yang benar dalam mencari Tuhan. Bukan lagi soal berkat, uang, pakai, atau hal-hal yang sifatnya kedagingan Tuhan. Jabatan mungkin, pekerjaan mungkin, pasangan, tapi kami benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh. Kami diingatkan juga ada satu firman Tuhan yang mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Maka Roh Kudus tolong kami. Pertama, ampuni salah dosa kami.
Dan tolong kami Roh Kudus, kami punya motif yang benar mulai hari ini, mulai detik ini, dalam mencari dan mengikuti Yesus. Sehingga akhirnya yang kami lakukan dengan motif yang benar itu menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan memanggil kami menjadi murid-Nya. Seperti akhirnya Tuhan memanggil Andreas dan Yohanes menjadi murid-Nya. Dan kalau kami sudah dipanggil Tuhan jadi murid-Mu Tuhan, maka kami akan setia melayani-Mu sampai akhir. Nyawa taruhannya pun kami siap. Sebab kami percaya yang kami ikuti adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Juru selamat kami yang hidup. Mesias kami. Kami percayakan hidup kami hanya ke dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi berkati Indonesia, berkati gereja-gereja yang lain Tuhan, berkati gereja The Way terutama Tuhan, agar setiap pergumulan kami dalam mengembangkan gereja ini, dalam melayani Tuhan di gereja ini, semua kebutuhannya Tuhan yang tolong, Tuhan yang cukupkan. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, mendukung pelayanan gereja, besar kecilnya Tuhan, Kau yang membalaskannya luar biasa. Dan kami percaya mereka semua diberkati Tuhan, karena sudah memberkati pekerjaan Tuhan di The Way ini. Terima kasih Tuhan, pakai komunitas kami ini menjadi komunitas yang sehat, sehingga ketika kami saling berkolaborasi, saling bahu-membahu, mendukung pelayanan Tuhan lewat JKI The Way dengan apapun yang bisa kami beri sesuai dengan panggilan kami masing-masing, pelayanan kami ini semakin memberkati banyak orang, dan terlebih di atas segalanya menyenangkan Tuhan. Itulah kerinduan kami, sampai akhir hidup kami, yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semuanya menyenangkan Tuhan. Sekali lagi ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub diberkati oleh Allah, Yahweh, dengan berkat yang berkelimpahan. Berkat yang sama kita terima dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Semua kita jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Berkat Tuhan mengalir atas setiap kita. Sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang kita lakukan bisa jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan mulai malam hari ini, pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus. Semuanya menyertai-Mu. Mulai malam hari ini sampai nanti Maranatha, ketika kita dijemput di awan-awan kemuliaan, dan kemudian dibawanya masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang diberkati percaya katakan dengan iman. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ibadah malam hari ini sudah selesai. Saya berharap sungguh semuanya diberkati. Saya berdoa sungguh semuanya jadi pelaku-pelaku firman. Terus dukung pelayanan kami, dan sampai jumpa dalam program-program berikutnya. Ingat setiap Senin, sampai ketemu Senin lagi, ya. Tiada hari tanpa program iman dan kebangkitan iman yang dibagikan lewat pelayanan digital kami, JKI The Way BSD. Semoga jadi berkat, dan sampai jumpa. God bless you. Haleluya.